Lopis Arya Agustinus Purba dimanapun berada, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai seputaran permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama mari kita simak video yang satu ini. Halo Sobat Lopis Arya Agustinus Purba, kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran nama baik. Seperti kita ketahui, saat ini ada berita viral mengenai somasi yang dilayangkan oleh Pak Ahok melalui pengacaranya kepada seorang pengacara, Kamarudin Simanjuntak, yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Permasalahan ini muncul ketika Bang Kamarudin Simanjuntak memberikan pernyataan yang menyinggung mengenai keluarga Pak Ahok. Nah, sementara dalam pembahasan itu yang dibahas adalah keluarga dari Kepala Divisi Propam Nonaktif Verdi Sambo. Kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran nama baik. Apa sih pencemaran nama baik itu? Di mana diatur dan bagaimana implementasi hukum dari pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik sendiri diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Isi dari pasal 27 ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sanksi dari melanggar pasal 27 ayat 3 ini antara lain pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Baik, itu adalah isi dari pasal 27 ayat 3. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih implementasi dari pasal ini. Implementasi dari pasal ini ada beberapa topik atau beberapa pokok yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, pasal 27 ayat 3 ini tidak terlepas dari pasal 310 KUH pidana dan pasal 311 KUH pidana. Isi dari pasal 310 adalah sebagai berikut. Ayat 1 dikatakan, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2 dikatakan, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Di ayat ketiganya dikatakan tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Selanjutnya pasal 311 dikatakan pada ayat 1, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Secara singkat, pasal 310 merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui oleh masyarakat yang banyak. Sedangkan pasal 311 merupakan perbuatan pelaku yang menuduh sesuatu padahal ia ketahui tuduhannya itu tidak benar. Selanjutnya implementasi kedua, apabila ada konten atau muatan yang berisi tentang cacian, ejekan atau kata-kata yang tidak pantas, itu tidak termasuk dalam pasal 27 ayat 3 ini. Jadi Sobat Lopis harus bisa memisahkan atau membedakan yang mana pencemaran nama baik yang termasuk dalam kategori pasal 27 ini atau tidak. Selanjutnya implementasi ketiga, apabila suatu konten atau muatan itu berisi tentang penilaian, pendapat, itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar pasal 27 atau dikatakan pencemaran nama baik melalui ITE. Itu hal yang berbeda. Selanjutnya implementasi nomor 4.
apabila ada konten yang diduga ada muatan penghinaan atau pencemaran, tapi masih dalam proses hukum, kita harus menunggu selesai dulu prosesnya. Baru kita bisa mengajukan pengaduan ke pihak yang berwajib. Kalau belum selesai proses hukum, tidak bisa dilakukan. Lalu implementasi nomor 5 ini tidak kalah penting, saudara. Ini sering terjadi di lapangan. Bahwasannya pasal 27 ayat 3 ini merupakan delik aduan absolut, yang artinya korban dari pencemaran nama baik atau penghinaan ini sendirilah yang bisa mengadukan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, kecuali korban ini masih di bawah umur sehingga dibutuhkan perwalian. Kemudian implementasi nomor 5, hal ini juga sering terjadi ketika ada sebuah korporasi instansi yang merasa dirugikan. Ia melaporkan tapi ditolak. Nah, ini sering terjadi, Sobat Lobis. Kenapa sering terjadi? Pasal 27 ayat 3 ini tidak mengakomodir apabila instansi ataupun lembaga sebagai pelapornya. Karena pencemaran nama baik itu bergantung atau bertitik tolak pada korban seorang subjek manusia. Selanjutnya implementasi nomor 6. Di sini dikatakan bahwasannya korban dari delik pencemaran nama baik ini haruslah merupakan perseorangan, tidak boleh itu instansi, lembaga, profesi yang bukan merupakan perseorangan. Yang artinya apabila seseorang datang dengan alasan instansi saya dicemarkan nama baiknya, itu tidak bisa diterima karena itu bukan merupakan subjek hukum perseorangan. Selanjutnya implementasi nomor 7 dikatakan pasal ini tidak menitik beratkan kepada perasaan korban, tetapi lebih kepada pelaku atau kesengajaan pelaku dalam menyebarkan, mendistribusikan atau mentransmisikan sebuah informasi yang tujuannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh agar diketahui oleh banyak orang atau khalayak ramai. Artinya di sini perasaan korban bukan merupakan patokan dalam penggunaan pasal 27 ayat 3 ini. Selanjutnya implementasi ke-8 dikatakan unsur supaya diketahui umum itu harus benar-benar sinkron. Artinya supaya diketahui umum ini merupakan sebuah titik tolak dari pasal 27 ayat 3. Apabila unsur supaya diketahui umum ini tidak terpenuhi, tidak bisalah digunakan pasal 27 ayat 3 ini. Implementasi nomor 9 di situ dikatakan kriteria supaya diketahui umum dapat dipersamakan dengan agar diketahui publik. Umum dan publik dapat dipersamakan juga dengan kumpulan orang yang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Selanjutnya implementasi ke-10 dikatakan kriteria diketahui umum bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses oleh publik. Unggahan konten atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka di mana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan. Serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan. Siapapun bisa mengupload, bisa men-share, atau dengan kata lain tidak ada peraturan tertentu. Artinya grup ini bersifat terbuka. Artinya Sobat Lobis, apabila share upload ini dilakukan di grup tertutup, pasal 27 ini tidak dapat diberlakukan. Selanjutnya implementasi ke-11 dikatakan bukan merupakan delik penghinaan atau pencemar nama baik apabila konten tersebut disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup dan terbatas. Sebagai contoh, grup percakapan keluarga, grup pertemanan akrab, itu tertutup dan terbatas. Artinya tidak banyak orang yang sebagian besar tidak saling mengenal. Selanjutnya implementasi ke-12 ini merupakan implementasi terakhir yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Ini mengenai insan pers. Di sini dikatakan untuk pemberitaan di internet yang dilakukan oleh institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers diberlakukan mekanisme spesial. Artinya ini adalah lex spesialis. Ada hukum tertentu yang secara khusus mengatur tentang institusi pers. Jadi dalam hal insan pers sedang melakukan tugasnya sebagai dalam kode etik jurnalistik, dia tidak bisa dikenakan pasal 27 ayat 3. Namun apabila
insan pers atau wartawan tersebut secara pribadi mengunggah suatu informasi yang berisi tentang pencemaran atau penghinaan, pasal 27 ini dapat berlaku. Baik sahabat Logis Area Agus Purba, itu adalah penjabaran atau implementasi tentang penghinaan atau pencemar nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Implementasi tersebut merupakan pembatasan terhadap apa saja yang bisa dipidana dan apa yang tidak bisa dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3. Nah, sobat, itu adalah aturannya. Sekarang kita sebagai warga negara yang baik haruslah bijak dalam memberikan pendapat, dalam men-share, mengupload konten-konten yang mungkin di dalamnya memuat tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Kita harus berhati-hati, karena kalau dulu mengatakan mulutmu adalah harimau, sekarang jarimu adalah harimau. Sekian pembahasan kita kali ini, tunggu video kami selanjutnya. Dan untuk mendukung akun YouTube kami ini, silakan untuk di like, comment, and subscribe.